Niat ingsun amatek aji, ajiku Semar Dasar, gareng ngeneng-ngeneng, Petruk celuk-celuk, Sri Kandi kang dodoli, Janoko kang bayari, bayari jat sukma jat eling jat gusti. Kantil abang mekar ing sukmo, narik rosok ngiket manah, saben sing nyedak marang aku, kersalan manut marang rasa tresnaku. Terdengar seperti suara desisan. Duk, bangunlah, sudah waktunya. Si iblis betina nih nggak sadar. Lu siapa, kocak? Ini demi Allah ya, akan ketemu orangnya pengen lempar loh. Gedek banget gitu. Tapi di warung sebelahnya Santi, bukan perempuan yang banyak. Justru yang banyak datang ke warung sebelahnya Santi itu laki-laki. Karena memang pasca ritual di Sumur Batu, lalu ritual pangeretan kantil merah, Santi ini terlihat semakin cantik, semakin seksi, semakin semok di pandangan mereka yang tipis iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua baraya KMS dimanapun kalian berada. Video kali ini akan membagikan kisah nyata yang baru saja terjadi beberapa bulan kebelakang yang dialami oleh seorang ustadz, guru ngaji, guru sebuah madrasah yang mendapatkan fitnah keji dari seorang manusia laknat yang menjadi pelaku pesugihan. Beberapa tahun kebelakang, sekitar tahun 2024, di sebuah desa di daerah Jawa Barat, sebut saja Desa Cipendei. Di Desa Cipendei ini ada seorang perempuan yang memang kalau dari penampilan fisiknya begitu cantik, terlihat solehah dengan kemasan jilbab dan baju terusan panjang yang selalu dia kenakan. Tetapi di balik pakaian yang sebagian menyebutkan dengan nama pakaian syar'i, hati dan kelakuannya begitu keji dan kejam. Kejam melebihi iblis dan hina, lebih hina daripada seekor binatang. Perempuan itu bernama Santi Elina. Dia adalah istri dari Toto, salah satu pemuda yang tinggal di daerah Cibulu, sebuah desa yang hanya berbatasan 3 desa dengan Desa Cipendei, tempat tinggal Santi. Santi, anak dari pasangan suami istri yang bernama Bu Hanipah dan Mang Ujang. Bu Hanipah sendiri adalah seorang guru ngaji di madrasah yang sama dengan tempatnya Ustadz Lukman. Sedangkan suami Hanipah yang dikenal dengan nama Mang Ujang, dia ini perantauan dari daerah Kuningan. Hanipah yang seorang guru ngaji tetapi punya suami yang hanya seorang buruh serabutan. Dia tak mau mencari pekerjaan seperti orang lain. Mungkin zaman sekarang
sebutan Mokondo begitu pas untuk si Ujang ini. Karena dari semenjak menikah, Ujang ini hanya menumpang hidup kepada keluarganya Hanifah. Entah bagaimana awalnya pertemuan mereka. Yang jelas konon katanya dulu Hanifah mondok di sebuah pesantren daerah Kuningan sana, dan ketemu sama si Ujang hingga jatuh cinta lalu melakukan pernikahan. Namun Hanifah walau suaminya yang seperti itu, tapi karena begitu cinta, jatuh cinta akan fisik dan ketampanannya, menerima begitu saja walau sifat buruk suaminya begitu kentara. Saudara-saudara Hanifah semua waktu di awal perkenalan, di awal pasca menikah, semua pada menasihati, takut Hanifah menyesal di kemudian hari. Namun karena Hanifah yang sudah dibutakan oleh cinta dan bujuk rayu dari si Ujang, dia bersikeras akan terus melanjutkan rumah tangganya walau badai menerpa sebesar apapun kepada dirinya. Dari pernikahan Hanifah dengan Ujang, mereka berdua dikaruniai 3 orang anak, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Santi adalah anak kedua dari Hanifah dan Ujang. Waktu itu, pasca lulus dari sebuah MTS, dia tak melanjutkan pendidikan karena keterbatasan biaya. Ya maklum, bapaknya pengangguran, gak kerja. Lah hasil jadi guru ngaji paling berapa? Uang untuk kebutuhan sehari-hari saja. Hanifah itu dibantu oleh ibu bapaknya. Bahkan warisan dari ibu bapaknya Hanifah ini habis hanya untuk biaya makan dan pendidikan ketiga anak mereka. Nah waktu itu Santi yang memang dikaruniai paras yang cukup lumayan untuk ukuran sebuah pekampungan terpencil gitu kan, itu memikat banyak pemuda, termasuk salah satunya Toto, orang Cibulu, yang kebetulan dia ini bekerja sebagai salah satu pegawai hotel bintang 3 yang cukup terkenal di kota mereka. Dari semua yang datang mendekati Santi, dari sisi ekonomi yang terlihat begitu mapan tentunya Toto. Namun di awal-awal perkenalan, awal-awal PDKT, Toto ini tidak menunjukkan keseriusan yang berarti. Hanya terlihat sekedar hanya ingin bermain-main, hanya sekedar ingin berpacaran saja dengan Santi tanpa ada niatan untuk menikahi. Di sini Santi pun melihat peluang nih. Kalau sampai bisa nikah sama si Toto, minimal hidupnya ini sejahtera lah. Karena orang tua Toto pun bisa dibilang hidup berkecukupan. Kaya raya dalam ukuran kampung, dalam arti punya sawah, kolam, kebun yang cukup luas. Tak mau melepaskan ikan yang sudah masuk ke dalam perangkap. Di sini Santi pun putar otak. Bahkan dia sampai berbicara kepada Hanifah dan Ujang bapaknya. Bu, Pak, di antara semua yang main ke rumah, itu cuman Kang Toto yang hidupnya mapan. Gajinya di hotel besar, Pak. Orang tuanya juga cukup banyak harta. Dibandingkan dengan pemuda lain yang main ke sini, mereka semua tak ada artinya, Pak. Tapi Pak, si Kang Toto ini kok kayak nggak serius ya, Pak? Gimana caranya supaya si Kang Toto mau menikahi Santi? Ucap Santi malam itu kepada ibu dan bapaknya. Gampang atusan. Kalau kamu ingin menaklukkan si Toto,
kamu minta tolong saja sama Abah Purkon. Abah Purkon? Siapa, Pak? Itu Abah Purkon. Masa kamu nggak tahu? Yang tinggal di ujung desa sana. Dia itu kan sesepuh. Oh, yang suka ngobatin orang itu, Pak. Yang suka mijit. Nah itu. Lah, Pak. Hubungannya apa urusan Santi dengan Kang Toto sama Abah Ukon? Emang bakal beres kalau cuma dipijit? Ini kan bukan penyakit, Pak. Kamu mah. Nih, dengerin. Abah Ukon itu bukan orang sembarangan. Dia ini punya kesaktian. Kalau masalah cuman menaklukkan si Toto, gampang. Kamu bisa langsung minta bantuan Abah Ukon. Kalau perlu, nanti kamu bapak antar ke sana. Ucap Ujang. Santi pun terdiam. Masuk akal pula apa yang disarankan bapaknya itu. Ya udahlah, Pak, tolongin Santi ya, Pak. Ini demi masa depan Santi. Ujang pun tersenyum, sedangkan Hanifah hanya terdiam, menggelengkan kepala melihat kelakuan anak dan bapak yang sifatnya begitu sama. Singkat cerita nih, Santi pun dibawa oleh bapaknya menemui Abah Ukon. Bertemu dengan Abah Ukon, waktu itu sekitar tahun 2010-an. Menemui si Abah Ukon. Abah Ukon yang mendengar cerita dari Santi dan Ujang hanya terdiam, sesekali tersenyum, menganggukkan kepala sambil mengelus-ngelus jenggotnya. Gampang atuh Neng kalau masalah itu mah. Nanti Abah bantu. Itu biasanya si Toto kalau ngapel suka hari apa? Ya malam minggu atuh bah. Gampang atuh kalau gitu mah. Nanti hari Sabtu kamu bawa makanan kemari. Nanti biar makanannya Abah jampi-jampi. Nanti kalau si Toto datang, suguhkan makanan itu. Tak jamin selepas makan makanan yang Abah jampi-jampi, si Toto bakal terus teringat kamu, bakal terus terbayang-bayang kamu, tunduk dan jatuh cinta sama kamu, Neng. Yang bener, bah. Kalau nggak kesampaian nih, telinga Abah potong sebagai jaminannya. Abah jamin, masalah seperti ini, masalah kecil buat Abah. Nah di sini Santi pun begitu senang. Lantas dia pamitan pulang dengan bapaknya dan nanti hari Sabtu datang kembali menemui Abah Ukon. Waktu berlalu. Hari Jumat, Santi kirim SMS ke Toto, kekasihnya. Nanti malam minggu kemari kan? Ya iyalah Neng, pasti ngapel nanti. Kebetulan kan setiap Sabtu Minggu akan libur, ucap Toto. Santi pun tersenyum. Maka Sabtu sorenya langsung dia datang ke Abah Ukon. Bawa makanan. Makanan itu memang makanan kesukaannya si Toto. Berupa seperti kue lah. Diserahkan kue itu ke Abah Ukon. Abah Ukon langsung melakukan ritual menjampi-jampi, mungkin dengan jampi-jampi ilmu pengasihan. Yang selepas itu kembali dibawa pulang oleh Santi. Dan malamnya selepas Isya terdengar suara motor yang mendekat ke arah rumah Santi. Santi kenal betul itu suara motornya Toto. Ya zaman saat itu para pemuda pakai motor Satria FU itu gampang banget dapat cewek. Gak tau lah, memang pada saat tahun-tahun itu pikiran sebagian perempuan ya standarnya mungkin di sana, apalagi ini di perkampungan ya, bukan di kota. Nah, ngapel nih Toto. Biasakan
Kalau Toto yang datang ngapel, itu ibu bapaknya, Hanifah sama si Ujang, nyingkir, ngejauh. Beda kalau yang datang orang lain, ditemenin tuh di ruang tamu. Tapi kalau Toto, karena memang diharapkan bisa nikahin si Santi, itu dikasih kebebasan. Ketika Toto datang, dikasih makanan, Hanifah dan Ujang keluar dari rumah, alasannya katanya mau ke warung, mau ke tempat saudara. Meninggalkan Santi dan si Toto di rumah berdua. Jam 10 malam nih, si Toto pamitan pulang. Dan memang betul, pasca ngapel malam itu, Toto jadi bucin. Kepikiran terus sama si Santi. Lagi berak aja kebayang wajah Santi sampai ke bawah mimpi. Dan Toto pun lantas meminta kepada kedua orang tuanya untuk melamarkan Santi. Nih ya, rumah tangga yang diawali hubungannya seperti Toto dengan Santi, pasti satu saat, walaupun awalnya berjalan lancar, bakal kena musibah yang begitu besar. Bukan ujian, tapi ajab. Lawang dapetinnya di pelet. Terus cara PDKT-nya juga termasuk perkara haram. Ingat loh, pacaran haram. Bagi orang Islam ya, pacaran itu haram. Nah, selepas Toto minta orang tuanya untuk melamarkan Santi, ibu bapaknya si Toto ini pun begitu senang. Karena taunya Santi ini pasti anak soleha. Lawang ibunya guru ngaji kan? Gak mungkin dong kalau anaknya solehot gitu kan. Pasti solihah. Nah, ibu bapaknya Toto pun begitu senang, tak tanggung-tanggung, sampai jual sawah hanya untuk melamar si Santi untuk Toto anak mereka. Karena Toto ini anak satu-satunya. Selepas ditetapkan tanggal lamaran, berangkatlah nih keluarga besarnya Toto ke desa Cipendei, tempat tinggalnya Santi. Lamaran terjadi, mereka berdua resmi bertunangan, lalu selang 6 bulan langsung melakukan pernikahan. Pasca menikah dengan Toto, Santi pun diboyong ke desa Cibuluh. Di Cibuluh, Santi dan Toto tinggal di sebuah rumah baru yang khusus dibangun untuk Toto dan Santi oleh mertuanya Santi. Namun disinilah pasca menikah, sifat aslinya Santi pun muncul. Santi itu pengennya diratukan. Suami dijadikan babu. Pulang kerja nih si Toto, datang ke rumah dalam kondisi berantakan. Toto yang beberes. Santi nggak pernah masak. Toto beli dari tempat kerja, bawa makanan ke rumah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Santi. Toto ini betul-betul diperbudak oleh si Santi. Sedangkan Santi sendiri yang setiap bulan memegang semua uang gajinya Toto. Uang itu, hasil kerja 1 bulan, itu habis hanya dalam 1-2 minggu saja. Untuk apa? Menutupi gaya borosnya. Santi ini gayanya selangit. Tenalipak kalau kata orang Sunda. Bahkan bapaknya Ujang itu selalu minta uang ke Santi. Yang dikasih uang dari mana? Ya uang gajinya si Toto. Anak sama bapak ini emang sama sifatnya nih. Dan yang lebih parahnya, memang si Santi ini betul-betul jadi ratu nih di rumah suaminya. Bukan hanya suaminya yang dijadikan babu, bahkan ibu bapak mertuanya pun dijadikan serupa pula seperti Toto. Dan itu semua tentunya dengan bantuan Abah Ukon yang sudah menjadi dukun langganannya si Santi. Santi ini hidupnya begitu senang lah.
Dia gabung dengan kelompok ibu-ibu sosialita. Tapi sosialita tingkat kampung, ya. Kerjanya apa? Senam aerobik di lapangan. Diusir warga, pindah ke halaman rumah. Door to door. Karena kalau ke gym, ya mana mampu mereka. Pulang senam, nongkrong di warung-warung pinggir jalan. Cuci mata, terkadang ada yang sambil cari penghasilan. Jualan. Jualan apa? Kacang. Ini asli loh. Jualan kacang. Tapi kalau Santi enggak. Lawang dia masih berkecukupan kan. Kalau suaminya habis duit, ada mertuanya yang pontang-panting cari duit buat nyenengin menantunya. Waktu berlalu nih, Santi pun dan Toto dikaruniai seorang anak perempuan. Nah di sini seperti yang akan ceritakan di awal, pernikahan yang diawali dengan cara yang tidak diridhoi Allah, itu pasti akan datang satu benturan dalam rumah tangga mereka. Ketika anak Santi dan Toto masuk sekolah SD, disinilah guncangan hebat terjadi dalam rumah tangga Toto dan Santi. Toto mengidap penyakit MAH kronis sampai sering pingsan di tempat kerja. Melihat Toto yang sudah gak produktif kerja di hotel lagi, si pemilik hotel pun memilih untuk memecat Toto. Tentunya pasca dipecat dari pekerjaannya, Toto kan resmi jadi pengangguran. Nah di sini Santi mulai ketar-ketir karena tambang uang utamanya tumbang. Sedangkan gaya hidupnya nggak mungkin dia robah. Di sini Santi mulai kebingungan, mulai kelimpungan, mencari cara untuk menutup gaya hedon, gaya borosnya, yang biasanya seminggu sekali beli alat-alat make up. Walau belum habis sudah dia buang beli yang baru lagi. Tapi saat itu harus ngirit. Toto sendiri walau punya penyakit MAH kronis, dia ini gak lantas lepas dari tanggung jawab. Dia tetap bekerja. Waktu itu karena tak ada pilihan, Toto pun alih profesi jadi pengepul barang rongsokan sampah elektronik. Itu pun dia ditawari oleh salah satu kenalannya, tukang cukim emas. Kan di sampah-sampah elektronik kayak PC, HP zaman dulu tuh, itu kan ada kandungan emasnya. Modalnya Toto pinjam ke bank. Mulai tuh usaha keliling desa-desa, rumah ke rumah. Ya walaupun hasilnya tak seberapa, tetapi masih tetap bisa setor uang kepada Santi, walau tak sebesar waktu kerja di hotel bintang 3. Hasil kerja dari Toto tentunya jauh tak bisa mencukupi kebutuhannya Santi. Terlebih anaknya udah mulai sekolah. Lalu di sini Santi pun akhirnya mau tak mau harus berdikari. Dia buka warung seblak di depan rumah suaminya. Modalnya dari mertua. Ini semenjak nikah nih si Santi sama Toto, sawah habis 2 kotak. Kebun udah kejual. Empang udah kejual pula. Harta benda orang tuanya Toto yang tersisa nih, itu hanya rumah yang ditempati dan sepetak sawah. Semua habis buat nyenengin menantu. Tapi menantunya nggak tahu diri. Setan memang. Nah, waktu itu kan mulai buka warung seblak nih di depan rumah. Sepi. Yang beli paling cuma 1-2 orang, itu pun tetangga yang penasaran, pengen nyoba.
Di sini Santi kebingungan. Modal udah mulai mau habis. Dia hanya bisa duduk termenung menatap jualannya yang gak laku. Walaupun di pinggir jalan, tapi kan jalan-jalan perkampungan. Walaupun jalan utama. Mikir si Santi, puter otak dia nih gimana caranya biar dagangannya bisa maju, bisa laris. Bisa senam lagi sama kawan-kawannya. Waktu itu udah jadi member gym nih, ada gym kecil di kota mereka nih. Walaupun kota kecil ada gym di sana. Udah jadi member gym nih si Santi ini. Dia udah nggak bisa nge-gym lagi, duit kagak ada. Paling bisanya cuman ikut senam di lapangan hari Minggu sama ibu-ibu yang dasteran, sedangkan dia pakaiannya kepala aja ditutupin, badan diumbar. Santi pun ingat nih, sama siapa? Sama dukun langganannya yang udah bertahun-tahun gak pernah dia datangi lagi. Abah Ukon. Kenapa lupa? Abah Ukon pasti bisa bantu masalah ini, pikir si Santi. Selepas dipikir bolak-balik, akhirnya Santi pun nekat. Hari itu juga warung dia tutup, lantas berangkat menuju rumahnya Abah Ukon di desa Cipendei, desa kelahirannya. Namun sebelum ke Abah Ukon, waktu itu tiba di Cipendei waktu maghrib, Santi mampir ke rumah ibu dan bapaknya. Tiba di rumah, Santi pun mengeluh cerita tentang kondisi ekonominya saat itu. Lalu Santi nanya ke bapaknya, "Pak, Abah Ukon kira-kira ada di rumah nggak ya?" "Ada, Neng, ada. Tadi sore aja ketemu abah bapak di warung." "Emang mau ngapain kamu nanyain Abah Ukon?" "Biasalah Pak, mau minta tolong sama Abah Ukon. Sekarang ini kan Santi buka warung sebelah. Tapi nggak laku Pak. Modal udah mau habis. Siapa tahu kan Abah Ukon bisa bantu." "Ya udah, kalau mau ketemu Abah Ukon, nanti aja lepas Isya kamu ke sana. Sekarang biasanya Abah Ukon lagi di masjid maghriban," ucap sang bapak. Santi pun mengangguk saja. Dia nunggu tuh di rumah. Bukan nunggu sholat dia. Nunggu diem aja. Wong sholat juga kagak dia mah. Ibunya sih di masjid. Sholat berjamaah. Lepas maghrib ngajar ngaji anak-anak sampai Isya. Ujang ya di rumah ngopi ngerokok. Nah, selepas terdengar suara azan Isya, ibunya Hanifah pulang dari masjid, barulah Santi pun pergi mengendarai sepeda motornya menuju rumah Abah Ukon. Singkatnya nih, tiba di rumah Abah Ukon, ketemu Abah Ukon, dia cium tangan, dan istrinya Abah Ukon pun ada pula di sana yang bernama Maitoh, dua-duanya dukun juga. Lalu di sini Santi cerita perihal kondisi ekonomi dan warung sebelahnya yang sedang gak baik-baik aja. "Tolong Bah, ada cara gak Bah, biar warung sebelah saya laku, biar hidup saya bisa pulih lagi lah Bah. Saya sedang dalam kondisi terpuruk Bah." "Sebentar ya Neng," ucap Abah Ukon. Dia terdiam, matanya dia pejamkan, kepalanya ditundukkan, nih jempol ditekan di sini nih. Aduh, butek Neng. "Loh, kok bisa butek Bah?" "Asem Neng. Neng bawa uang nggak? Belikan ini Neng, rokok gudang garam merah." "Oh, buat syarat Bah." "Ya, buat syarat Abah, beli sebungkus aja ke warung," ucap Abah Ukon. Nih dukun emang pengen ngerokok aja dia. Nyuruh Santi beli rokok gudang garam merah sebungkus, lalu diserahkan ke Abah Ukon. Rokok disulut, dia hisap, helaan napasnya juga beda, bertenaga, nggak kayak tadi. Gitu kan. Tuh langsung lagi menjamin mata, neken jidat gitu. Lalu Abah Ukon pun berkata, "Ada nih, ada cara yang bisa bantu kamu
agar warung sebelakmu laris, kamu disukai banyak orang, dan bisa mendatangkan uang. Maksudnya disukai orang tuh gimana, bah? Ya semua orang khususnya laki-laki itu bakal suka dan tertarik sama kamu, Neng. Bahkan nantinya dengan sukarela, mereka pun akan memberikan apapun yang Neng mau. Istilahnya pangeretan. Nah, boleh, bah, boleh. Tapi ada syaratnya enggak, bah? Ya tentunya ada. Ada syaratnya, tapi tidak terlalu berat. Syarat utamanya hanya cukup kamu sediakan seekor ayam jago warna putih, umbo rampe, sajen, dan nanti kamu akan menjalani ritual. Ritual apa, bah? Adalah disebutnya ritual miraga. Ritual miraga itu ritual untuk menyatukan ilmu pengasihan, ilmu pangeretan dari Abah, dari istri Abah, agar menyatu dengan tubuh kamu. Itu saja, bah. Cuman itu saja, Neng. Baik, bah. Saya siap, bah. Bagus. Kalau kamu sudah siap, hari Kamis nanti, malam Jumat Kliwon, Neng, itu waktu yang begitu tepat untuk menjalankan ritual ini. Dan harus ingat, yang paling utama kamu harus cari itu ayam putih. Untuk sisa sesaji keperluan ritual lain, nanti Abah dan si Ambu yang sediakan. Santi mengangguk paham. Lantas dia pun pamitan dan tak lupa ngasih uang rokok buat Abah Ukon. Santi pun malam itu juga kembali dia pulang ke rumahnya untuk mencari ayam putih sebagai syarat utama ritual di malam Jumat Kliwon nanti. Padahal kalau ayam putih gampang, datang aja ke peternakan ayam pejantan, putih semua kan. Tapi memang di sini nih ulahnya bangsa jin mempersulit manusia, mesti harusnya ayam kampung, gak bisa ayam pejantan. Padahal sama-sama ayam. Setibanya Santi di Cibuluh di rumah sang suami, bertemu dengan suaminya Toto. Toto bertanya, "Mah, habis dari mana?" "Alah, jangan banyak tanya. Habis nengokin si emak dan si bapak," ucap Santi begitu ketus, berlalu langsung masuk ke dalam kamar. Toto hanya terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Karena kan selama ini Toto masih dalam pengaruhnya si Santi, dari jampi-jampi si Abah Ukon. Nah, besok paginya Santi datangi seorang tukang ayam keliling yang biasa keliling kampung-kampung membeli ayam dari warga. Dia pesen ayam jago warna putih. Sampai kedua tukang ayam tuh pesennya, karena takut yang satu nggak dapat, mungkin yang satu lagi bisa segera dapat. Nah, singkatnya nih, selang 2 hari si tukang ayam ini pun datang ke rumahnya Santi, menyerahkan ayam jago putih yang waktu itu, karena si tukang ayam ini tahu nih, ayam jago putih itu pasti buat syarat, makanya minta harga agak lumayan. Waktu itu ayam jago yang paling harga 70 ribuan oleh si penjual ayam dijual kepada Santi dengan harga 300 ribu. Santi pun ya dengan terpaksa membeli ayam itu. Dan hari Kamis sorenya, lepas maghrib, membawa ayam jago putih ke rumahnya Abah Ukon dan Ma Ito. Tiba di sana, ayam jago putih langsung diserahkan kepada Abah Ukon. Dan Santi bertanya, "Bah, ini ritualnya mau dilakukan di mana, Bah?" "Nanti, Neng. Nanti lepas Isya, Neng akan Abah dan si Ambu bawa ke tempat ritualnya. Di sumur batu, di ujung lain desa, di salah satu kebun warga.
ucap Abah Ukon. Ayam itu oleh Abah Ukon dia serahkan kepada istrinya yang sedang menyiapkan keperluan ritual pula. Lalu lepas sholat Isya, Abah Ukon yang memang rumahnya ada di ujung desa Cipendei, sumur batu yang menjadi tempat ritual ada di ujung lain desa, mereka pun membawa Santi langsung menuju ke lokasi sumur batu. Tentunya mereka mengambil jalan memutar melewati pinggiran desa, melewati kolam-kolam ikan milik warga yang berderet memanjang di sana. Hampir 1 kilometer lah perjalanan yang mereka bertiga tempuh. Santi udah kelelahan. Abah, tahu gini mah atuh Abah padahal mah tinggal pakai motor. Neng, gak bisa. Nanti bakal ketahuan orang-orang. Malu atuh Neng. Kalau Abah sih sudah terbiasa, tapi kan kamu. Ya juga ya Abah. Sudahlah Neng, sebentar lagi juga kita sampai. Lepas lewat kolam-kolam warga nih, Santi pun dibawa masuk ke jalanan setapak agak menanjak ke sebuah bukit. Bukit-bukit itu ditanami pohon singkong, pohon albu, mahoni dan sejenisnya, yang memang bukit-bukit ini kebun-kebun warga desa Cipendei. Sampai tibalah di sebuah pojokan kebun di bawah 2 bukit kecil. Disitulah lokasi sumur batu terapit. Sumur batu ini konon katanya itu sudah ada bahkan sebelum desa Cipendei ditinggali manusia. Katanya sumur batu itu pula yang jadi sumber air utama di zaman dulu oleh para sesepuh yang membuka perkampungan itu. Sumur batu ini walau musim kemarau seperti apapun, airnya tak pernah surut. Dan Abah Ukon serta Mak Itohlah yang sering merawat sumur batu itu. Itu sumur biasa, tapi karena dirawat, dipuja-puja, dipusti-pusti, akhirnya kan dimanfaatkan jin jadi tempat keramat gitu. Padahal cuma tempat biasa awalnya. Dan itu berlaku pula kepada tempat-tempat keramat lain. Yang tadinya tempat biasa, cuman kuburan orang biasa, karena dipuja, dipercaya, dimanfaatkan jin, jadi tempat keramat. Nah, tiba di sana, sumur batu ini lebarnya hanya sekitar 2 meteran, tapi airnya memang begitu jernih. Di pinggirannya ada batu-batu yang ditata begitu rapi. Pantaslah dengan kondisi seperti itu dijadikan tempat ritual. Sesaji pun itu langsung diletakkan oleh Mak Itoh di pinggiran sumur batu. Lalu si Abah Ukon mulai membakar arang. Ditiup-tiup, dikipas-kipas dengan daun pisang. Selepas arang membara, Abah Ukon duduk bersila, Santi dan Mak Itoh duduk bersimpuh di belakang Abah Ukon. Menyan madu mulai ditaburkan, asap mengepul. Abah Ukon pun membuka ritual, membaca mantra dan jampi-jampi yang terdengar dan dipahami oleh Santi. Dalam jampi-jampi itu, Abah Ukon beberapa kali menyebut nama Nyai Dewi Gumilang Sari. Lepas selesai membuka ritual, Abah Ukon mengambil ayam putih yang dibawa Santi. Mak, itu si Neng disuruh buka pakaiannya, ganti sama kain samping yang kita bawa. Iya bah, ucap Mak Itoh. Abah Ukon langsung berbalik tentunya, gak mungkin dong dia ngintip. Santi pun menanggalkan semua pakaiannya tanpa sehelai benang, lalu dililit kain samping yang Mak Itoh bawa.
Lalu Santi duduk bersimpuh di batu di pinggir sumur batu. Lepas itu, Abah Ukon menyuruh Ma Itoh memegangi ayam. Dan dia mengeluarkan sebilah pisau. Ayam itu disembelih di atas kepalanya Santi. Dan ayam langsung mengucur ke rambut hitamnya Santi. Sampai menetes ke wajah, ke leher, ke dada. Dan ketika darah ayam menetes ke tubuhnya Santi, tubuh Santi merinding seketika, bahkan sampai gemetar. Seolah ada sesuatu yang merasuk ke dalam tubuhnya Santi. Bu, lanjutin Bu. Abah nunggu di sana, ucap Abah Ukon. Ritual pun dilanjutkan oleh Ma Itoh. Bangkai ayam diletakkan di dekat sesaji. Lalu Ma Itoh menaburkan kembang 7 warna ke permukaan air sumur batu. Lalu mulai menciduk air dengan gayung batok kelapa, memandikan Santi saat itu juga. Guyuran demi guyuran air yang begitu dingin membasahi tubuh Santi. Santi menggigil. Pakaian kain samping basah kuyup. Angin malam menerpa tubuhnya. Bulu-bulu di tubuh Santi mulai berdiri. Aura terasa begitu berbeda. Hawa terasa begitu berat di sekitar sana. Lalu lepas selesai, dimandikan oleh Ma Itoh. Ma Itoh berkata, "Neng, sekarang ikuti kata-kata emak. Harus kau hafal di dalam kepala." Iya Ma, pejamkan matamu Neng. Santi pun mulai memejamkan mata. Niat ingsun amatek aji, ajiku Semar Dasar, gareng ngeneng-ngeneng, Petruk celuk-celuk, Sri Kandi Kang Dodoli, Janoko Kang Bayari, Bayari Jat Sukma Jat Eling Jat Gusti, adoh katon marangaku, kinasihan marangaku, salawase urip, ora pati-pati mari, yen ingsung wis kalangan bumi, saking kersane Gusti. Mantra itu terus diulangi Ma Itoh, diikuti oleh Santi, sampai berulang-ulang hingga Santi hafal di luar kepala. Selepas Santi hafal, Ma Itoh berkata, "Lanjutkan Neng, lanjutkan. Sampai sebanyak 111 kali. Baru nanti ambu hentikan." Santi mengangguk. Lantas mengulangi rapalan mantra itu sesuai dengan perintahnya Ma Itoh. Dan setiap kali mantra dirapalkan oleh Santi, hal-hal aneh terjadi di sekitaran sumur batu. Santi mendengar suara krosak-krosak-krosak di antara semak belukar di atas sumur batu. Seperti ada orang yang sedang berjalan namun tanpa ada wujud yang nyata. Bahkan di kejauhan Santi, telinganya mendengar seperti ada orang yang sedang berbicara, namun terdengar seperti gumaman. Seolah lokasi itu bukan perbukitan tapi sebuah pekampungan. Wangi-wangi aneh mulai berdatangan tercium di hidung Santi. Angin riuh menerpa pepohonan di sana. Pohon-pohon albu, pohon mahoni, pohon dadap berderit-derit terguncang oleh hembusan angin begitu kencang. Hingga akhirnya Ma Itoh pun menghentikan rapalan mantranya Santi. "Sudah selesai Neng, sudah selesai. Emak akan mandikan kamu lagi." Santi mengangguk. Air dingin sumur batu pun kembali diguyurkan ke tubuh Santi.
Lepas selesai, Abah Ukon pun datang lagi ke sana untuk menutup ritual di sumur batu. Lalu Abah Ukon berkata, "Neng, mantra yang tadi itu harus kau rapalkan. Ketika kamu mau buka warung, baca sebanyak 11 kali. Tutup, baca juga 11 kali. Dan ketika malam hari, baca 21 kali sebelum tidur. Dan setiap malam Jumat, harus kau rapalkan sebanyak 111 kali." Ucap si Abah Ukon ini. Santi mengerti, paham. Mantra udah di luar kepala tuh. Mereka pun akhirnya membawa Santi pulang kembali ke rumahnya Abah Ukon. Tiba di rumah Abah Ukon itu sekitar jam 11 malam. Tiba di rumah, Santi istirahat sebentar, ngobrol dengan Abah Ukon dan Mak Ito. Dan di sini Abah Ukon mengatakan, "Neng, yang tadi itu ritual untuk penglaris daganganmu. Tapi untuk pengasihan dan ilmu pangeretan, ritualnya dilakukan lepas tengah malam. Sekarang istirahat dulu. Biarkan si emak, si ambu menyiapkan keperluan ritualmu nanti." Baik, Pak. Lalu di sini Abah Ukon membuatkan kopi untuk dirinya dan Santi, menunggu lewat tengah malam untuk melakukan ritual lanjutan. Mak itu sedang sibuk siapin keperluan ritual itu. Singkat cerita nih, udah selesai, Mak Ito langsung masuk ke ruang tamu. "Neng, sudah siap?" Siap, Mak." "Ya sudah, ikut emak sekarang." Mak Ito pun membawa Santi ke kamar belakang. Begitu kamar itu dibuka, gelap di dalam. Hanya ada cahaya dari bara arang. Lalu di sini, Mak Ito nyuruh Santi duduk bersila. Mak Ito mengambil minyak misik hitam, dioleskan tepat di keningnya Santi. Lalu diusap pula ke urat nadinya Santi. Lepas itu Mak Ito menggenggam tangan Santi berjabat tangan. "Neng, sekarang emak akan mengijajahkan ilmu pangeretan kantil merah." "Baik, Mak. Baik. Pejamkan matamu, Neng. Konsentrasi. Sama seperti tadi waktu di sumur batu," ucap Mak Ito. Santi pun menurut. Dia pejamkan mata, konsentrasi. Dan Mak Ito pun mulai merapalkan mantra pengasihan pangeretan kantil merah. "Kantil abang mekar ing sukmo, narik rasa ngikat manah, saben sing nyedak marang aku, kersalan manut marang rasa tresnaku. Kantil abang mekar ing sukmo, narik rasa ngiket manah, saben sing nyedak marang aku, kersalan manuk marang rasa tresnaku. Kantil abang mekar ing sukmo, narik rasa ngiket manah, saben sing nyedak marang aku, kersalan manut marang rasa tresnaku." Terus diulang-ulang sampai Santi betulan hafal. Dan ketika berjabat tangan dengan Mak Ito yang terus mengulang-ulang mantra pangeretan kantil merah, Santi merasakan dari telapak tangan Mak Ito ini ada yang masuk. Kayak orang kesetrum rasanya tuh. Nah, lepas itu Mak Ito melepas genggaman tangan Santi. "Neng, buka pakaianmu. Tidurlah telentang di atas tikar ini." Baik, Mak." Santi menanggalkan pakaiannya di kamar gelap tempat ritual di rumahnya Mak Ito dan Abah Ukon. Lepas Santi tidur telentang, Mak Ito lantas mengambil sesuatu dari antara sesaji di dekat tempat bakar kemenyan.
Yang ternyata yang diambil Mak Ito itu beberapa kuncup kantil merah. Neng, makan kantil merah ini. Satu kuncup kantil merah dimasukkan ke mulut Santi, dikunyah. Dan anehnya di sini, ketika mengunyah kantil merah ini, gak ada rasa sepet, gak ada rasa pahit. Justru manis dan enak yang dirasakan oleh Santi. Lalu satu kantil merah digenggam oleh tangan kanan Santi. Jadi tidurnya telentang gini nih. Yang satu lagi di tangan kiri Santi. Nah, yang satu lagi, ini mohon maaf, Neng, renggangkan kakimu. Nah, udah pada ngeres lu ya. Kaki direnggangkan nih. Lalu si kantil merah yang satu lagi oleh Mak Ito dimasukkan ke dalam lubang intimnya Santi. Lah di sini ketika kantil merah dimasukkan ke dalam lubang intimnya Santi, Santi merasa setelah tangan Mak Ito keluar, itu kantilnya masuk sendiri ke dalam sampai masuk seolah ke dalam rahimnya Santi. Ajaib loh. Nih kantil kok bisa hidup gitu kan. Neng, rapalkan terus mantra pangeretan kantil merah sampai kamu tertidur lelap. Emak menunggu di luar sama si Abah. Iya, Mak. Santi menjamkan mata, lalu mulai merapalkan mantra pangeretan kantil merah. Mak Ito keluar, pintu ditutup rapat. Suasana menjadi hening. Santi di tengah kegelapan di kamar ritual dengan bau kemenyan yang begitu pekat. Mantra terus dia rapalkan tanpa batas hitungan hingga dia tertidur lelap. Santi yang terus melantunkan mantra yang entah sudah bilangan keberapa. Rasa kantuk mulai datang. Kelopak mata terasa begitu berat tak mau terbuka. Santi pun akhirnya tidur. Namun dalam tidurnya ini, samar-samar Santi mendengar ada suara orang berjalan. Langkah kakinya begitu jelas. Kret. Pintu kamar ritual didorong terbuka dan kembali tertutup begitu pelan. Lalu orang ini berjalan mendekat, duduk di samping Santi. Hembusan napas dari sosok ini, baunya begitu wangi menerpa wajah Santi. Santi pun langsung tersadar, tapi gak berani buka mata. Tubuhnya gemetar. Lalu tangan yang terasa begitu dingin membelai rambutnya Santi. Belayannya seperti seorang ibu membelai anak. Jari-jarinya lentik dan panjang, tapi dinginnya seperti es batu. Seolah yang membelai Santi ini bukan makhluk hidup. Tangannya terasa begitu dingin. Lalu di sini Santi merasa dari kepalanya di ubun-ubun itu seperti yang ditiup. Dari ubun-ubun ditiup terus sepanjang badan hingga ke ujung kaki. Shh, shh, terdengar seperti suara desisan. Di dalam kamar ritual yang begitu gelap. Lalu suara lembut merdu perempuan terdengar oleh Santi. Duk, bangunlah. Sudah waktunya. Ucap suara lembut perempuan ini. Buka matamu, Duk. Buka. Ketika Santi memberanikan diri membuka mata, di sampingnya duduk bersimpuh perempuan yang begitu cantik luar biasa.
memakai pakaian serba merah. Bangunlah, Nduk, duduklah. Santi dengan tubuh gemetar, takut bercampur takjub, lantas duduk bersimpu menghadap perempuan yang entah siapa, yang entah dari mana. Penampilannya ya seperti perempuan keraton zaman dulu. Hanya saja dari kemben, selendang, semua berwarna merah. Hanya hiasan emas yang membedakan. Di kepala ada mahkota bersinar keemasan. Lalu ada di tangan kiri dan kanan gelang pula. Kulitnya begitu putih, namun bukan bercahaya putih. Justru dari tubuhnya ini, cahaya yang berpendar berwarna merah. Nduk, dekatkan lututmu dengan lututku. Jadi duduk simpu, adu lutut nih Santi dengan perempuan yang ada di depannya. Di sini perempuan ini memperkenalkan diri bernama Nyai Dewi Gumilang Sari. Nama yang si Santi dengar ketika Mbah Ukon buka ritual di sumur batu. Ketika lutut beradu dengan lutut Nyai Dewi Gumilang Sari, rasa hangat lantas menjalar. Lalu di sini, Nyai Dewi Gumilang Sari dengan tubuh yang bercahaya kemerahan meletakkan, menjulurkan telapak tangan kanannya diletakkan di dada Santi. Dan di sini, cahaya kemerahan dari tubuh Nyai Gumilang Sari menyatu di satu titik dadanya Santi dan masuk ke dalam tubuh Santi. Lalu Santi didorong kembali tidur telentang. Pejamkan matamu, Nduk. Jangan kau lawan. Biarkan menyatu dengan tubuhmu. Nah, ini ternyata yang dinamakan Abah Ukon dengan sebutan ritual miraga. Jadi bukan ritual miraga yang pernah dulu Akang ceritakan tuh. Ini beda lagi. Kalau ritual miraga dulu itu lewat hubungan badan. Ini enggak. Santi pun telentang. Nyai Dewi Gumilang Sari langsung berdiri, memperhatikan, menatap lembut kepada Santi. Nah, ketika cahaya merah yang merasuk ke dalam tubuh Santi menyebar, di sini Santi merasakan perubahan pada tubuhnya. Tubuh Santi terasa seperti membekak, membesar. Tangan, kaki memanjang, membengkak, membesar pula. Dada membesar, tangan membesar seperti raksasa. Itu perasaan Santi. Bahkan jari-jari tangannya, Santi merasa itu besarnya seperti sebesar pisang-pisang Ambon. Seolah di sini Santi akan berubah wujud jadi wujud raksasi. Sebutan buat raksasa perempuan. Membesar tubuh Santi, gemetar. Lalu di sini Nyai Dewi Gumilang Sari hanya tersenyum dan tertawa lembut menatap Santi. Hal itu terasa begitu lama oleh Santi. Sampai akhirnya tubuh Santi basah dengan keringat, tubuhnya begitu lelah. Nyai Gumilang Sari kembali mendekat, mengusap wajah Santi, maka kegelapanlah yang terakhir diingat oleh Santi. Di ruang tamu, Abah Ukon dan Ma Itoh istrinya tersenyum. Bah, sepertinya Nyai Gumilang Sari begitu senang dengan Santi. Pastilah atuh, si Santi itu masih muda. Tubuhnya bagus juga. Pasti akan menjadi wadah yang sesuai untuk Dewi Gumilang Sari. Lantas mereka berdua pun
tersenyum dan tertawa. Jumat pagi, Santi dibangunkan oleh Ma Ito. Begitu Santi terbangun, loh, Ma, Nyai Dewi kemana, Ma? Sudah. Nyai Dewi sudah pulang ke alamnya. Kenakan pakaianmu. Ikut emak ke ruang tamu. Santi menurut. Langsung mengenakan kembali pakaiannya, keluar dari kamar ritual ke ruang tamu, di mana di situ Abah Ukon lagi ngopi sambil menikmati singkong rebus. Neng, duduk sini, Neng. Ikut ngopi sama Abah. Gimana semalam? Apa Nyai Dewi datang? Ada, Bah. Ada datang. Bah, cantiknya bukan main. Beliau itu sebenarnya siapa, Bah? Nyai Gumilang Sari. Dia itu salah satu sosok penguasa para lelembutan dan masih merupakan bawahan dari Nyai Ratu Pantai Selatan. Oh, jadi Nyai Gumilang Sari itu bawahannya Ratu Pantai Selatan, Mbak. Wah, kebayang. Bawahannya saja begitu cantik. Apalagi Ratu Pantai Selatan ya, Mbak. Wah, kalau itu mah bukan kelas kita. Nyai Ratu Pantai Selatan yang asli itu nggak sembarangan bisa diakses semua orang. Hanya orang-orang terpilih saja, Neng. Iya, Mbak. Sok, ngopi dulu. Tuh, minum teh hangat. Makan singkong rebusnya. Baik, Pak. Lalu di sini Abah Ukon pun mulai berbicara. Neng, selepas pulang nanti, kau harus ingat, setiap malam Jumat, asihan dagang harus kau rapalkan 111 kali. Lalu sambung dengan mantra pangeretan sebanyak 111 kali pula. Dan jangan lupa, sediakan sesaji, umbo rampe, komplit, Neng. Jajanan pasar dan sejenisnya. Dan yang paling penting, harus selalu ada 7 kantil merah. Dan itu harus kau makan selepas ritual. Kau lakukanlah di rumahmu. Baik, Bah. Bagus. Dan kalau nanti ada seseorang yang ingin kau manfaatkan, kau tembak saja dengan mantra kantil merah. Baik, Pak. Saya paham. Lepas itu jam 8 pagi nih di hari Jumat, Santi pun pamitan pulang balik ke Cibuluh. Nah, tiba di Cibuluh, karena sebagian seblak keringnya udah nggak layak konsumsi itu, kan harus belanja lagi nih. Sedangkan duit yang ada udah habis pakai biaya ritual dan ngasih ke Abah Ukon. Di sini Santi datang langsung ke rumah ibu bapak mertuanya. Neng, dari mana, Neng? Sengaja, Bu, Pak, mau nemuin ibu sama bapak. Ucap Santi dengan nada yang begitu ketus. Sok atuh, Neng, masuk ke dalam. Duduk dulu, Neng, duduk. Santi pun duduk di sofa, di kursi ya. Bukan sofa. Kalau sofa kan bagus, ini kursi. Di rumah mertuanya. Ada apa, Neng? Bu, ibu sama bapak kan tahu. Si Kang Toto sekarang teh udah nggak bisa biayain saya. Kerja jadi tukang rongsok, hasilnya berapa sih, Bu? Nah, sekarang ini kan ibu tahu Santi lagi usaha jualan seblak. Cuman modal habis, Bu. Sekarang Santi minta modal lah sama ibu dan bapak. Buat Santi jualan, buat biayain Kang Toto sama cucu ibu. Terkejut dong mertuanya si Santi. Saling pandang. Berapa, Neng? Tanya sama bapak. Gak banyak, Pak. Santi udah habis modal nih. Itu barang udah gak bisa dijual lagi, gak layak makan, Pak. Gak layak konsumsi. Santi minta 5 juta buat modal beli seblak.
5 juta, Neng. Iya, Pak. Dan hari Senin nanti Santi udah mesti buka, Pak. Minggu belanja. Jadi secepatnya harus ada, Pak. Aduh, Neng. Kalau hari Sabtu udah mesti ada sih, gimana ya, Neng? Ya pokoknya nggak mau tahu lah. Ini kan tanggung jawab Bapak. Bapak ini kan orang tuanya Kang Toto. Kang Toto tanggung jawab nafkahin saya. Sekarang dia nggak bisa. Maka tanggung jawab itu beralih ke Bapak dan Ibu. Pokoknya Santi nggak mau tahu. Hari Sabtu harus sudah ada duit 5 juta. Itu aja, Pak. Santi mau pulang. Capek, Pak. Hidup kok miskin. Ucap Santi berlalu pergi. Nggak sadar ini. Si iblis betina nih nggak sadar. Lu siapa, kocak? Ini demi Allah ya. Akan ketemu orangnya pengen lempar loh. Gedek banget gitu kan. Nah, mertuanya Santi hanya diam selepas Santi pergi. Puter otak nyari kemana duit 5 juta zaman saat itu yang kondisi mereka kan lagi susah loh. Warisan habis kan sama mantunya habis warisannya tuh. Harta bendanya habis sama si Santi. Pak, kita nyari duit kemana, Pak? Ya coba aja, Bu, kita pinjem ke tetangga. Pak, tetangga kita juga pada susah. Ya gimana, Bu? Ya udah, Pak, gini aja lah. Daripada Santi nanti berantem sama si Toto, gimana kalau kita pinjem aja ke rentenir, Pak? Gila kamu, Bu. Bunganya gede loh, 10%, Bu. Itu tiap bulan. Dengan kondisi kita saat ini, tiap bulan kita cuma bisa bayar bunga doang, Bu. Ya mau gimana lagi, Pak? Gak ada cara lain. Kita hanya bisa pinjam ke Pak Ali. Walau bunganya besar. Ya udahlah, Bu. Memang gak ada cara lain. Biar nanti malam Bapak ke tempatnya Pak Ali. Pinjam duit. Iya, Pak. Toh ini kan buat biaya hidup cucu dan mantu kita. Ucap istrinya. Nah, malam harinya bapaknya si Toto nih, tanpa sepengetahuan Toto itu datang langsung ke Pak Ali, seorang rentenir di Cibulu. Dapat konsumen ya seneng dong Pak Ali. Apalagi cuma 5 juta buat dia. Kecil buat Pak Ali mah. Uang dia memang kerjanya dagang duit kan. Oh, langsung dikasih 5 juta. Langsung dipotong bunga. Jadi yang keterima cuma 4.500.000. Waduh, Pak Ali, kok langsung dipotong bunga sih, Pak? Ya aturannya seperti itu. Kalau mau genap 5 juta, berarti kamu pinjamnya ke Bapak 5.500.000. Ya udahlah, Pak, gak apa-apa. Yang penting genap 5 juta. Soalnya saya butuhnya 5 juta, Pak. Dapat tuh 5 juta. Langsung besok paginya hari Sabtu dianterin sama istrinya. Ke siapa? Ke si Santi. Toto udah berangkat naik motor bawa rombong nyari rongsokan. Ibunya datang. Neng, ini duitnya. Nah, gitu dong jadi mertua. Makasih, Bu. Ucap Santi. Bu, jangan pulang dulu. Loh, ada apa, Neng? Itu loh, Kang Toto belum beres-beres rumah. Ya Allah, ibu mertuanya suruh beres-beres rumah. Ngepel, nyapu. Oh iya, Neng. Ibu mertuanya pun langsung beberes di rumah Santi. Santinya ngapa? Santinya duduk ngopi di teras. Lalu hari Minggu, Santi belanja ke pasar. Senin mulai buka warung seblak. Nah dari sinilah, ketika mulai buka warung, mantra asihan dagang langsung dibaca 11 kali. Sejam, 2 jam, 3 jam, belum ada yang beli. Di jam keempat, mulai 1, 2, 1, 2, pada datang ke situ. Sampai akhirnya, seiring berjalannya waktu, tersebar dari mulut ke mulut nih, banyak yang datang hanya sekedar pengen makan seblak di warungnya Santi.
Namun di sini kebanyakan, biasanya kebanyakan yang nyeblak ini kan cewek nih, perempuan. Teteh aja kan doyan banget sama seblak. Tapi di warung seblaknya Santi, bukan perempuan yang banyak. Justru yang banyak datang ke warung seblaknya Santi itu laki-laki. Para pemuda, bapak-bapak yang pada punya bini sampai duda ada datang ke sana. Bukan hanya pengen masalah seblak nih, bukan masalah seblaknya enak, bukan. Tetapi betah melihat Santi. Karena memang pasca ritual di Sumur Batu, lalu ritual pengeretan kantil merah, Santi ini terlihat semakin cantik, semakin seksi, semakin semok di pandangan mereka yang tipis iman. Kalau yang imannya tebal mah biasa aja ngelihatnya. Akang aja ngelihatnya, bukan akang aku tebal iman ya, cuman akang sendiri kan kalau ngelihat orang-orang seperti itu ya aslinya yang terlihat gitu. Ya sama aja lah kayak yang biasa ibu-ibu ke sawah. Tapi bagi mereka yang sudah terpikat oleh pesonanya Santi dari pangeretannya, kayaknya lihat Santi udah kayak lihat artis gitu kan. Nah di sini pun Santi memanfaatkan mereka. Walau mereka ini tahu Santi punya suami, punya anak, tak peduli. Santi pun tak peduli kalau laki-laki yang datang punya anak, punya istri. Yang penting duit. Santi mulai sering berselingkuh dari situ. Berselingkuh dengan banyak laki-laki. Dan bahkan mohon maaf ya, sampai melakukan morotin uang tentunya. Santi tentunya duit makin banyak dong. Nge-gym terus, perawatan. Sedangkan Toto suaminya pengen tidur bareng aja mesti store duit dulu. Bahkan tak jarang Toto hanya tidur sendiri memeluk bantal guling di kamar terpisah. Waktu terus berlalu, Santi ini udah terkenal banget tukang selingkuh. Banyak rumah tangga yang hancur gara-gara Santi. Yang tentunya Santi menumpuk dosa dari perbuatannya. Jinahnya ini kan jinah muhson masuknya loh. Kalau orang yang sudah menikah berjinah hubungan badan nih dengan pasangan yang sudah punya pasangan pula, yang udah pada nikah juga nih, itu kan masuknya jinah muhson. Kalau dalam Islam hukumnya apa? Dirajam sampai mati. Lu catat tuh, baru tuh bisa diampuni. Dirajam sampai mati. Lah ini sekali jinah dirajam sampai mati. Lah ini berapa kali, berapa laki-laki, udah berapa rumah tangga orang yang hancur gara-gara si Santi. Tapi Santi tak peduli, yang penting duit ngalir terus. Bahkan tak jarang Santi terang-terangan selingkuh bawa laki-laki ke rumah di depan Toto suaminya. Toto hanya bisa diam menunduk menahan amarah, tak kuasa melawan kepada Santi istrinya. Lalu sampai satu ketika nih di tahun 2023. Waktu itu ada rombongan goes mania nih lewat di jalan desa di depan warungnya Santi. Santi kan bukan cuma jualan seblak, ada jualan kelapa muda pula, segala macam. Nah, rombongan pesepeda ini berhenti. Ternyata itu rombongan ASN dari beberapa dinas yang lagi pada olahraga. Waktu itu hari Minggu. Berhenti di situ, mampir ke warungnya Santi. Nah, di sini ada seorang lelaki di antara rombongan yang ketika datang duduk di situ, matanya jelalatan, gak pernah bisa lepas pandangan dari Santi. Terus aja natep Santi. Lagi ngulek, ininya kan getar-getar. Lagi ngulek getar-getar kan itunya. Itu sampai wah gitu kan.
Pokoknya udah jelas nih orang kayaknya udah langsung terpikat sama Santi nih. Nah dari situ orang ini yang ternyata bernama Cecep, Pak Cecep Permana, seorang duda, ASN Dinas Perhubungan di kota tempatnya Santi tinggal. Itu sering datang ke sana, bahkan ketika pulang kerja sengaja mampir ke sana sampai tukeran nomor HP pula dengan Santi. Hubungan mereka pun semakin dekat. Nah, di tahun 2023 itu pula Toto divonis mengidap penyakit gula yang mengakibatkan burungnya tak bisa bergerak, mati, lemas seketika. Santi pun yang memang sudah lama tidak memperdulikan Toto dan sedang menjalin hubungan dengan sosok si Pak Cecep Permana nih. Karena bagi Santi Cecep Permana seorang ASN, masa depannya cerah, duda lagi, punya jabatan cukup tinggi pula katanya. Bagi Santi, Cecep lebih berharga daripada Toto yang udah mah miskin, kerjanya cuma jadi tukang rongsok, ditambah burungnya mati pula. Maka di sini Santi pun menggugat cerai Toto. Menggugat cerai Toto, tentunya biaya gugat cerainya dari siapa? Dari selingkuhannya si Cecep Permana. Dan selepas bercerai dengan Toto, Santi pun dinikahi oleh Cecep dan resmi jadi istrinya. Itulah cerita kisah nyata bagian pertama dari rangkaian cerita iblis batin dan fitnah keji yang dialami oleh seorang guru ngaji. Cerita lanjutannya dari kisah ini, insya Allah lain waktu akan bagikan buat baraya semua.